Chill Funky, bring back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggriani, NIM 21086025, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang manajemen pengelolaan usaha. Di sini kita akan membahas tentang manajemen pengelolaan usaha. Berbicara tentang manajemen ini, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu rencana. Rencana adalah desain yang memulai dari menimbang, memutuskan bagaimana, seperti apa, memikirkan, dan bagaimana tujuan itu. Itulah yang disebut dengan rencana. Jadi, jika Anda ingin membangun satu bisnis, Anda perlu memikirkan tujuan, perlu memikirkan alternatif 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3. Yang kedua, organisasi. Organisasi adalah proses pengelompokan bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk penentuan itu. Melakukan pengelompokan yang jelas. Dalam proses manajemen pengelolaan usaha yang terkait dengan organisasi berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan pekerjaan, kemudian diperhatikan bagaimana kita sebagai bos memberikan wewenang terhadap orang-orang yang Anda pilih tadi. Perlu kita perhatikan dalam pendelegasian wewenang itu adalah yang pertama, memberi kebebasan untuk berekspresi. Artinya siapapun yang berada di sekitar kita diberikan kebebasan untuk mengkreasikan diri, karena yang dinamakan usaha atau bisnis itu tidak terdetek dengan aturan-aturan yang mengikat mereka bebas atau berkarya, tetapi dengan aturan-aturan yang diciptakan bersama sehingga akan muncul inovasi kreativitas itu tidak dapat dihambat oleh aturan-aturan yang mengikat. Yang kedua, melakukan kewenangan mengambil keputusan. Artinya apa? Mereka diberikan hak untuk mengambil kewenangan dan diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu gerakan. Artinya apa? Menggerakkan orang-orang dengan tuntutan yang telah ditentukan oleh organisasi atau lembaga. Wirausahawan adalah orang-orang yang mampu melawan kemalasan. Yang perlu diperhatikan dan dalam konteks ini adalah menggerakkan orang-orang karena dasarnya manusia itu pemalas. Jadi kita perlu menggerakkannya. Kalau kita yang punya organisasi, kita yang jadi pemimpin, jadi kita perlu menggerakkan orang-orang ini agar bergerak menciptakan inovasi-inovasi untuk sebuah organisasi. Yang keempat yaitu kontrol. Artinya melakukan pengawasan agar operasi organisasi sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Artinya ada kemampuan kita untuk menggerakkan dan sekaligus menuntut pihak-pihak yang dilibatkan yang namanya tim atau organisasi maupun lembaga itu tidak bisa bekerja sebagian-sebagian. Ibaratkan organisasi, jika kepalanya 4, jadi harus bergerak keempatnya agar memiliki satu tujuan. Ada juga yang disebut dengan core directing. Artinya apa? Core directing mengkoordinasikan penyelesaian kegiatan. Ada 3 prinsip dalam koordinasi ini. Yang pertama, koordinasi terhadap hubungan
horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal itu adalah hubungan dengan sesama atau selevel. Vertikal itu berarti dengan pimpinan atau bawahan dengan karyawan. Yang kedua, keselarasan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal hingga akhir. Jadi, proses awal sampai akhir itu sangatlah panjang dan harus diselesaikan. Itu juga masuk dalam kategori koordinasi. Yang ketiga, masing-masing faktor harus saling mengisi satu sama lain. Ibaratkan sebuah sistem. Jadi yang harus kita perhatikan dalam konteks atau kontrol ini adalah pertama, perhatikan tujuannya yang sudah ditetapkan. Yang kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, mengontrol untuk mengantisipasikan. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dan yang kelima, memberikan masukan. Artinya apa? Memberikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-8 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kalimat dalam saya menyampaikan materi tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.